Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufia Anggis Kuciano, NIM 18042030, akan menjelaskan materi tentang indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan faktor penyebab kegagalan pada pemberdayaan masyarakat, yaitu di materi kuliah pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan. 5 dimensi 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. 5 dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan, dan melengkapi. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang pertama yaitu kesejahteraan. Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, akses. Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah yang berkuasa dan dikuasai. Pusat dan pinggiran sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kesadaran kritis. Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak apapun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah. Yang keempat, partisipasi. Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan. Yang kelima yaitu kontrol. Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya. Bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengolah sumber daya yang dimiliki. Sedangkan menurut Purwoko tahun 2012 halaman 110 terkait dengan pemberdayaan masyarakat, keberhasilan dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan politis jenis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan 4 dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam, kekuasaan untuk, kekuasaan atas, dan kekuasaan dengan. Lebih lanjut, Purwoko mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat, yaitu mencakup yang pertama, jumlah warga yang secara nyata tertarik dalam kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan. Yang ketiga,
tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan. Yang keempat, jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan. Yang kelima, intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah. Yang keenam, meningkatkan kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Setiap program pembangunan pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat dicapai apabila pembangunan dijalankan melalui pendekatan pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus mampu menciptakan iklim yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat, dan melindungi atau menjaga orang-orang yang lemah supaya tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang kuat. Karena itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan menjadikan masyarakat mandiri dan mampu mengatasi permasalahannya sendiri, bukan menjadikan masyarakat tergantung pada keadaan di luar. Kenyataannya, masih banyak program-program pemberdayaan yang justru membuat masyarakat menjadi ketergantungan dan tidak mandiri. Menurut Suyanto tahun 2001, salah satu penyebab kegagalan pemberdayaan pembangunan masyarakat adalah suatu kesalahan dalam menemukan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan faktor ekonomi atau rendahnya pendapatan seseorang, tetapi juga menyangkut banyak faktor, seperti faktor budaya, faktor geografi, dan lain sebagainya, yang semuanya dapat menyebabkan upaya memandirikan masyarakat miskin menjadi tidak semudah yang direncanakan. Sementara YASA tahun 2008 menyebutkan kegagalan membangun kemandirian masyarakat karena beberapa faktor, yaitu: yang pertama, program pemberdayaan berkutat pada pengguliran dana. Karena prinsipnya adalah bergulir, maka nalarnya orang yang dapat mengikuti program adalah orang yang memiliki usaha produktif. Sedangkan orang yang tidak memiliki usaha produktif tidak dapat mengikuti program. Padahal kebanyakan orang miskin tidak memiliki usaha yang produktif, sehingga mereka tidak mungkin dapat mengikuti program perguliran dana. Yang kedua, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan juga mengurangi peluang orang miskin untuk dapat mengikuti perguliran dana, karena dengan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Yang ketiga, sikap petugas lapangan yang kurang serius dalam melakukan pendataan masyarakat miskin dan menghasilkan data yang tidak valid. Hal ini menjadikan data rujukan yang dijadikan acuan program pemberdayaan tidak tepat, sehingga pemberdayaan tidak menyentuh sasaran, yaitu masyarakat miskin. Yang keempat, kecenderungan memilih sasaran atau lokasi yang memungkinkan keberhasilannya tinggi, sehingga berakibat pada penentuan lokasi yang tidak tepat. Yang kelima, mental masyarakat miskin yang cenderung menerima apa adanya menjadi penghambat program pemberdayaan. Yang keenam, kecenderungan bentuk program yang mengarah pada pemberian ikan bukan kail, atau mengajari cara memancing yang kurang tepat justru membuat perilaku masyarakat ingin tetap miskin agar tetap mendapatkan bantuan, bukan berusaha lepas dari kemiskinan itu sendiri. Kemudian, Lipit dan Wistel tahun 1958, Mayo 1994, dan Mardikanto tahun 2010, serta Muslim tahun 2012 menambahkan bahwa kegagalan dalam membangun kemandirian masyarakat sering disebabkan oleh kinerja fasilitator yang tidak profesional atau kurang handal. Fasilitator yang tidak profesional dan kurang handal membangun kemandirian adalah proses melelahkan karena membutuhkan tenaga, pikiran, dan waktu yang cukup panjang. Karena itu,
Kegiatan ini membutuhkan tenaga fasilitator yang profesional dan handal supaya dapat menjalankan kegiatannya, sehingga pemberdayaan dalam rangka membangun kemandirian dapat berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Sekian presentasi materi dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.